Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Trapon Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari MSDT mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi-materi yang kami upload, baik itu tentang pesantren virtual pondok sholat, tentang konsultasi waris, konsultasi kesehatan lahir batin, dan sebagainya. Silakan berkunjung ke channel Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share, serta komennya. Baik. Kali ini kami dari MSDT ingin menyajikan terkait dengan manasik umroh bagian 1. Khusus untuk yang baru kali pertama umroh, ya, untuk yang baru kali pertama umroh ini sebagai kerangka awal, ya, supaya nanti kalau kita sampai di kedua tanah suci ada gambaran. Oke, baik. Alhamdulillah, sekedar informasi, saya sudah mengikuti sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah. Oke, ini sekedar informasi. Baik, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujja ba'da hajjati hadhihi." Artinya, hendaklah kalian mengambil manasik haji dan umroh dariku, karena kemungkinan tahun depan aku tidak akan bertemu lagi untuk menunaikannya. Nah, ini ya 1 tahun sebelum Rasulullah wafat, atau dikatakan ini adalah haji wada. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita harus mengikuti manasik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Nah, umroh itu dapat dibagi 2 secara pelaksanaannya, ya. Ada umroh zohir dan ada umroh batin. Begitupun ibadah lainnya, ada sholat zohir, sholat batin, puasa zohir, puasa batin. Nah, begitu juga haji zohir, haji batin, umroh zohir, umroh batin. Karena ada orang, ya, zohirnya bagus kelihatannya, tapi batinnya kurang bagus, keikhlasan dan seterusnya. Atau ada orang mengatakan batinnya bagus, tapi zohirnya, manasiknya tidak sesuai dengan tuntunan. Banyak yang diabaikan. Nah, bagaimana penjelasannya? Ayo kita ikuti pada beberapa bagian, ya, ulasan kita ini. Ini kita bagian pertama, bagian 1. Baik, umroh zohir. Nah, umroh zohir itu artinya pelaksanaan, ya, secara zohir, secara fikih. Yang pertama tentang pengertian umroh. Yang kedua terkait dengan hukum umroh. Yang ketiga syarat umroh. Yang keempat rukun umroh. Yang kelima wajib umroh. Nah, nanti yang keenam larangan umroh. Kemudian, ya, bersuci dan teknis pelaksanaan umroh. Tuh, jadi akan kita ulas pada umroh zohir ini 1-5. Mari kita lihat. 1. Pengertian umroh. Secara bahasa, umroh artinya ziarah atau berkunjung. Jadi, mau kemana? Mau ke Ciputat. Ngapain? Umroh. Umroh apa? Umroh ke Ustadz Purba. Maksudnya berkunjung ke rumahnya Ustadz Arifin Purba. Secara bahasa. Jadi kalau kita berkunjung
kemana saja, itu namanya umroh. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, menurut ulama fikih, umroh ialah berziarah ke Baitullah dengan menjalankan seluruh manasik umroh pada bulan apa saja. Nah, ini umroh yang secara syariat yang akan kita laksanakan. Berziarah ke Baitullah, hanya di Baitullah, hanya di Mekah, dengan menjalankan seluruh manasik umroh pada bulan apa saja. Nah, jadi di Madinah itu nggak ada pelaksanaan umroh. Kita hanya ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah, kemudian nanti kita sholatlah di tempat-tempat tertentu, misalnya Masjid Kuba. Nah, begitu kita keluar dari kota Madinah, dari Bir Ali, baru kita di sana nanti niat, serta berpakaian ihram. Jadi nanti pelaksanaan umroh itu adalah di Baitullah. Pada bulan apa saja? Kalau haji, hanya bulan haji. Tapi kalau umroh, bulan apa saja? Silahkan. Ini pengertian umroh secara syariat, secara ilmu fikih. Nah, sekarang kita lihat hukum umroh. Ada dua pendapat para alim ulama. Yang pertama, hukum umroh itu hukumnya sunnah. Ini menurut Imam Ahmad, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Nah, jadi tiga imam ini mengatakan umroh itu hukumnya sunnah. Dalilnya, an Jabir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil umrati awajibatun hiya qala la wa an ta'tamiru huwa afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai umroh, wajib ataukah sunnah ya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak. Jika engkau berumroh, maka itu adalah afdol. Nah, jadi tanya, apakah wajib ya Rasul? Tidak, tapi itu adalah afdol. Makanya kata ulama, sunnah. Hukumnya sunnah. Mustahab. Nah, berdasarkan hadis juga, an Talhah ibni Ubaidillah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-hajju jihadun wal umratu tatawu'un. Haji itu adalah jihad dan umroh itu adalah tatawu, dianjurkan, sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, jadi berdasarkan dua hadis ini, hukum umroh itu sunnah yang disimpulkan oleh Imam Ahmad, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Baik. Nah, ada juga mengatakan umroh itu hukumnya wajib. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad ini ada dua dia. Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan wajib. Baik, berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah haji dan ibadah umroh karena Allah. Jadi wawunya di situ wawu atof. Jadi haji dan umroh itu sejajar dia. Sementara wa'atimu itu fi'il amar, wajib, perintah, kata ulama. Makanya menurut Imam Syafi'i dan menurut sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hambal, umroh itu hukumnya seperti haji, wajib. Oke, satu. Yang kedua berdasarkan hadis an Aisyah taqalat qultu ya Rasulullah alam nisa'i jihadun qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umratu. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, apakah wanita itu wajib berjihad? Beliau menjawab, iya, wanita itu wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umroh. Nah, berdasarkan hadis ini, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berarti umroh itu sama dengan haji, wajib hukumnya. Bagi yang mampu tentu, yang memenuhi syarat ya. Nah, apalagi zaman sekarang ini, kalau di Indonesia daftar haji sekarang itu bisa 20 tahun, 25 tahun mendatang. Ya kalau sampai umur. Makanya alternatifnya adalah menunaikan ibadah umroh. Meskipun sekali seumur hidupnya. Oke, makanya kalau ada orang ya punya tanah, beberapa surat ya disimpan-simpan sama dia,
nggak dijual salah satunya untuk biaya umroh, maka kata Nabi silakan pilih mati Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena sebetulnya dia mampu, tapi dia sayang. Oleh karena itu coba renung-renungkanlah ini. Baik. Nah, sekarang poin yang ketiga, setelah tadi pengertian, kemudian hukumnya, baru sekarang syaratnya. Syarat sah umroh. Ya. Pertama, Islam. Nah, kalau non muslim itu nggak wajib, nggak sah. Ya, nggak sah, bukan nggak wajib, nggak sah. Wajib itu Islam. Tuh. Islam ya. Kemudian balik. Nah, balik ini artinya umurnya sudah sampai awal dewasa. Bagi laki-laki sudah datang mimpi basah. Bagi perempuan sudah datang bulan. Itu balik. Ya, baru sah dia mendapatkan pahala umroh. Tapi kalau di bawah umur, pahalanya untuk kedua orang tuanya. Dia bawa anak-anak, misalnya anak kecil, dia bawa untuk orang tuanya. Saya dulu membawa anak saya yang laki itu masih SD. Kalau si kakaknya udah besar, si SD. Ya, itu ya SD kelas 2. Belum balik dia. Nah, kita bawa kelas 2, kelas 3 itu. Pahalanya untuk orang tuanya. Tuh. Nah, kemudian berakal. Ini berakal ini akalnya akal sehat. Kan ada orang yang kurang akal ya. Gila misalnya. Itu nggak sah dia. Nggak memenuhi syarat. Kemudian merdeka, bukan budak, merdeka. Kemudian mampu dan aman, mampu ekonomi, mampu fisik, aman perjalanan, tidak dalam kondisi perang. Oke. Mampu di sini apakah mampu memang dari dana dia atau mampu ada orang ya muhsinin yang bersedekah, yang memberangkatkan, yang mengongkosinya, itu pahalanya besar. Mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan. Makanya apabila kita itu ya diberangkatkan oleh sahabat kita, oleh orang yang baik dengan kita, kita harus pelajari ilmunya ini supaya ibadah kita itu ya tidak pun sempurna sekali, mendekatin supaya apa, berpahala, dan yang memberikan ongkos itu juga dia dapat pahala juga yang besar. Nih ya. Nih, jadi ini mampu, ini bisa mampu secara pribadi dia punya dana atau ada yang mengongkosinya. Kemudian mahram bagi wanita. Nih, mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi selain suami istri ya. Tuh. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Jadi mahram menyebutnya. Ada jaminan keamanan atau ada jaminan keamanan. Imam Syafi'i mengatakan, ya misalnya ada seorang perempuan mau berangkat umroh, dia nggak punya mahram, ya dalam arti kata tidak ada bapaknya, suaminya sudah meninggal misalnya. Lalu bagaimana? Menurut Imam Syafi'i, yang penting terjamin travelnya, terjamin keamanan, amanah. Nah itu sah. Nah, dan tentang mahram ini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan wajib itu syaratnya itu harus betul-betul bawa mahram. Nah, kata Imam Syafi'i dan yang lainnya tidak, yang penting aman dia. Terjamin travelnya itu. Maka sudah memenuhi syarat. Nah, inilah yang dikatakan syarat umroh. Lanjut, sekarang kita lihat yang keempat, rukun umroh. Rukunnya. Ya, jadi rukun ini harus dilaksanakan, wajib, ya kudu, ya begitu. Nah, pertama, berpakaian ihram dari mikot makani. Berpakaiannya ya, bukan niatnya, berpakaiannya. Dari mikot makani, tempat start. Nah, kalau dari Madinah itu nanti di Bir Ali. Keluar kota Madinah, dari Bir Ali nanti di sanalah itulah mikot. Mikot tempat start. Memulai kita niat umroh. Nah ini rukun ini. Harus dari situ. Kalau dari Madinah. Nanti kalau dari arah lain, dari Jeddah, nanti tempatnya beda lagi. Baik. Ada beberapa tempat dia mikot itu. Nah kemudian setelah sampai di kota Makkah, masuk ke Masjidil Haram,
melakukan tawaf umroh. Ya, tawaf umroh. Jadi tawaf itu hukumnya rukun dan wajib ada air wudhu. Kalau batal wudhunya maka tidak sah umrohnya. Jadi tawaf itu seperti sholat, wajib ada air wudhu, tidak boleh batal wudhu, tidak boleh datang bulan. Nah, makanya bagi wanita itu harus diatur dia, bila perlu dia makan pil, dihitung itu kapan dia datang bulannya, maka sebelumnya dia harus makan minum pil, konsultasi ke dokter. Karena nanti kalau wudhunya batal, dia harus lapor sama pembimbing. Misalnya dia buang angin lagi tawaf. Lalu kalau bersentuhan dengan wanita lain, laki-laki lain yang bukan mahram, itu bagaimana? Nah, tentang membatalkan wudhu ini pun para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i langsung kulit sama kulit batal. Tapi kalau imam lain tidak, kalau tidak ada syahwat. Yang lain lagi tidak, kalau tidak bersetubuh. Lagi bagaimana? Kita berniat kepada pendapat mazhab yang lain. Karena darurat. Begitu. Nah, makanya tawaf ini hukumnya rukun dia, hati-hati. Jangan sampai kita tidak ada wudhu, kita diam, kita malu, jangan sampai lapor sama pembimbing. Nanti bisa dibimbing ulang dia. Ya, ini rukunnya ini. Kemudian yang ketiga sa'i. Nah, itu sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i, ya nanti ada teknis pelaksanaan umroh nanti. Ini kita kaji tentang rukunnya aja global. Jadi sa'i. Nah, ketika sa'i dalam keadaan batal wudhu boleh sah. Ya, kalau sa'i itu tidak ada wudhu nggak apa-apa, sah dia. Yang wajib ada wudhu ketika tawaf saja. Ketika berpakaian ihram dari Bir Ali ke Mekah dalam perjalanan bis itu kita buang angin, tidak mengapa. Tidak mengapa, sah dia, tetap sah. Ya, tapi nanti kalau dia ke kamar mandi, dia berwudu, hati-hati, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo, karena sedang berpakaian ihram. Nah, itu sa'i ya. Kemudian yang keempat, tahallul. Nah, ini setelah sa'i 7 kali baru tahallul dia. Safa di Marwah nanti ujung. Tahallul. Tahallul ini sekurang-kurangnya 3 helai bagian kepala. Yang paling afdol itu dipelontos, cukur botak. Nah, itu namanya dicukur halus begitu. Pokoknya bersih kepala, itu paling afdol. Nah, kalau perempuan cukup di ujung rambutnya itu, dicepang kayak kuda itu, potong ujungnya. Kayak ekor kuda. Nah, itu tahallul. Nah, kemudian yang kelima, tertib berurutan, tidak boleh lompat-lompat. Habis pakaian ihram, dia langsung nanti sa'i, tawafnya belakangan, tahallul dulu, baru itu nggak boleh. Jadi berurut dia. Berurutan itu namanya tertib. Tertib. Nah, ini rukun ini. Kalau tidak dilakukan sesuai urutan, atau ada yang dia tinggalkan, maka umrohnya batal. Sayang, udah capek-capek kita ke sana, ongkosnya gede, kemudian kita diongkosin orang pula, tak amanah, dosa kita. Kan ini betul-betul harus diperhatikan nih, rukun umroh ini. Nggak bisa bayar dam dia, nggak bisa, nggak sah. Wajib nih rukun ini, ya, rukun ini, nggak sah, nggak bisa dibayar dam, nggak bisa. Makanya harus berurutan dan jangan sampai ya ini ditinggalkan. Pakaian ihram itu hati-hati itu. Kan udah disediakan dari travel itu ya, 2 helai itu. Nah, itu kemudian tawaf itu betul-betul harus dijaga tawafnya. Sa'i, tahallul dan tertib berurutan. Inilah rukun umroh. Ya, kalau andai kata tidak berurutan, nggak sah dia. Atau ketika tawaf dia nggak ada wudhu, nggak sah umrohnya. Makanya harus jujur. Kalau dia buang angin, lapor. Kalau bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahram, nggak apa-apa. Karena ada mazhab yang lain. Begitu penjelasannya. Nah, baru kita lihat yang kelima, wajib umroh. Apa bedanya rukun sama wajib? Mari kita lihat. Wajib umroh itu, pertama, niat ihram di miqat makani.
Kalau baju ihram, pakaian ihram itu tadi rukun, tapi kalau niatnya itu wajib. Artinya begini, wajib ini ya, ketika dia sudah di bis, entah dia ketiduran di Bir Ali ini, kemudian yang lainnya kan itu dibimbing sama pembimbing, ayo sama-sama kita pasang niat ya, niat umroh ya. Nah, kemudian dia rupanya nggak pasang niat karena ketiduran, sudah jauh pertengahan baru dia ingat, aku tadi belum pasang niat loh. Nah, bolehkah dia pasang niat di tengah jalan? Boleh, tapi nanti ada konsekuensinya tuh. Yang kedua, menjaga larangan ihram. Nah, nanti kita lihat larangan ihram itu apa saja. Nah, apabila ya dilanggar salah satunya ini, tadi niatnya itu dia niat ihramnya sudah tengah jalan, atau dia melakukan langgaran ihram di antaranya dia mencabut bulu-bulu dalam badannya itu, maka dia wajib bayar dam. Ya, bayar dam itu maksimum itu menyembelih seekor kambing. Nah, nanti kalau sudah bayar dam maka umrohnya sah. Tapi kalau nggak bayar dam, dia langgar itu, nah hati-hatilah, sayang umrohnya, capek-capek nggak sah dia. Nah, jadi namanya wajib umroh dua ini, niat di mikot makani dan menjaga larangan ihram. Ya, kalau dilanggar salah satunya maka dia wajib bayar dam. Setelah dia bayar dam, umrohnya sah. Kalau enggak, bisa batal umrohnya. Jadi ini wajib umroh. Oke, nah bersambung insya Allah pada manasik umroh bagian kedua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, khususnya bagi calon tamu-tamu Allah yang kali pertama kali melaksanakan umroh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.